درر لجوا في طغيان من درر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi Allah menegaskan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu orang yang pasti mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat, karena Allah yang menjelaskannya pasti benar. Berarti selain orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan beruntung dan bahkan akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, keyakinan ini harus kita miliki, keyakinan bahwa orang yang kafir dia itu sesat. Jadi orang beriman adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan orang yang benar dan masuk ke dalam surganya Allah. Orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, menurut keyakinan agama kita adalah sesat dan akan masuk nerakanya Allah kalau dia tidak beriman kepada Allah. Nah, ini keyakinan yang harus kita miliki. Sekarang ini sudah mulai dirubah-rubah. Semua agama benar, semua agama sama saja. Nanti kita orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu masuk surga semua. Ini nggak mungkin. Nah, inilah yang diajarkan oleh moderasi agama. Semua agama sama saja, jangan terlalu fanatik. Nah, kayak gini nih merusak keimanan kita. Kita harus yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu baru terasa dampaknya jika kita sudah meninggal dunia. Baru terasa bahwa kita benar-benar beruntung jadi orang yang beriman, yaitu kita tidak disiksa kubur, lalu kita nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru peranan iman betul-betul terasa. Tetapi di dunia pun orang yang beriman itu punya ketenangan batin yang menyebabkan di dunia dia bahagia. Selanjutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka itu di dalam sholat mereka khusyuk. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi untuk mempermudah terjemahannya, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kita lebih beruntung lagi, hendaklah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat itu dinilai oleh Allah khusyuknya. Ketika seseorang sholat khusyuknya 1 menit, nilai sholat orang tersebut 1 menit. Misalkan ada orang sholat kemudian tidak ingat Allah sama sekali di dalam sholat, maka nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kualitas sholat seseorang ditentukan oleh khusyuknya. Nah, khusyuk itu yang tahu diri sendiri, orang lain nggak tahu. Jadi kita usahakan sholat khusyuk. Ulama mengajarkan agar kita bisa sholat khusyuk, hendaklah merenungkan yang kita baca. Yang kita baca kita renungkan, insya Allah sholatnya khusyuk. Minimal sekian persennya itu bisa khusyuk. Misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan berbeda dengan orang yang enggak diingat sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Beda dengan orang yang enggak pernah dibayangin artinya. Dia akan sholat dengan cepat, dia akan sholat dengan asal-asalan, dia akan sholat tidak ada bedanya antara setelah sholat maupun sebelum sholat. Tetapi orang yang sholatnya merenungkan kandungannya akan punya ketenangan batin selesai sholat. Dan orang yang merenungkan kandungannya, pada saat merenungkan kandungan dia sudah khusyuk. Dia sudah khusyuk. Gak mungkin lagi merenungkan kandungan sambil mikirin yang lain, itu gak mungkin. Pasti orang itu kalau memikirkan sholat selain sholat itu pasti dia tinggal. Tapi kalau memikirkan yang lain itu sholatnya, gerakannya saja, tetapi hatinya dia meninggalkan sholat. Nah, usahakan kita sholat dengan khusyuk, insya Allah kita orang yang beruntung. Satu lagi orang-orang yang beruntung, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak berguna. Walladzina, orang-orang hum yang mereka itu 'anil lahwi, dari hal-hal yang tidak berguna, mu'ridun, berpaling. Jadi orang-orang yang berpaling, orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Jadi hal-hal yang tidak berguna itu dia tinggalkan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian tadarusan kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahdin wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.